narkoba yang ada di JoJo Bizarre Adventure Part 5 Golden Wind ini bisa dikatakan cuma angin lewat, yang keberadaannya emang ada namun tidak terlalu dijelaskan oleh Araki Sensei karena itu bukan fokus utama di cerita JoJo Part 5 ini. Ya, di sepanjang cerita JoJo Part 5 kita akan diperlihatkan petualangan MC kita JoJo, maksudnya Giorno Giovanna. MC JoJo Part 5 ini punya mimpi menjadi gangster mafia dan berambisi menjadi bos mafia untuk memberantas narkoba di seluruh negara Italia. Ya, bayangkan saja narkoba ini menjadi salah satu plot di cerita utama JoJo Part 5 Golden Wind. Ini akan sangat menarik bagaimana Araki Sensei mengeksekusinya. Ya, seperti di JoJo Part 9 yang baru-baru ini. Sebenarnya kalau kita bahas narkoba di cerita JoJo Part 5, informasinya sedikit sekali mengenai hal tersebut. Selain kita mengetahui bahwa penjualan narkoba di seluruh negara Italia yang ada di JoJo Part 5 itu dikendalikan oleh organisasi mafia yang disebut Pasone, yang dikelola oleh pemimpin yang disebut Boss, aka Diavolo. Pembahasan narkoba ini sepertinya Araki Sensei tidak melupakannya. Bagaimana Araki Sensei meminta penulis novel yang bernama Kouhei Kadono membuat novel spin-off JoJo Bizarre Adventure yang berdasarkan JoJo Part 5 Golden Wind setelah tamat. Dan novel tersebut bernama Purple Haze Feedback. Menariknya, novel ini selain menceritakan tentang rasa penyesalan Fugo, novel tersebut ada menyinggung narkoba dari sudut pandang organisasi mafia Pasone yang cukup memberitahu kita orang yang bertanggung jawab atas terciptanya narkoba yang berasal dari organisasi mafia Pasone dan menyebarnya narkoba di seluruh negara Italia yang ada di JoJo Part 5, dan juga informasi mengenai narkoba tersebut. Oh ya, gue mengingatkan novel ini non-canon, tidak termasuk ke dalam cerita utama JoJo Bizarre Adventure. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan novelnya. Kita mulai dari motif Diavolo yang melihat ide bisnis narkoba ini merupakan cara yang efektif untuk memperluas pengaruh organisasi mafianya yang baru dia bangun, yang disebut Pasone, setelah pulang dari Mesir. Dan juga narkoba ini menurut Diavolo bisa menghasilkan banyak cuan. Nah, Diavolo mengetahui bahwa menjual narkoba ini memerlukan koneksi ke negara-negara di mana bahan bakunya itu ditanam, dan mengimpornya ke negara Italia itu bukanlah cara yang mudah. Ada terlalu banyak risiko dan kerugian yang harus diselesaikan bagi Diavolo yang baru membangun organisasi mafia barunya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang dilakukan oleh Diavolo, dia memanfaatkan stand seseorang yang dia temukan ketika masih menjadi anggota melalui anak panah pembangkit stand. Dan orang tersebut bernama Massimo Volpe, dan standnya bernama Manic Depression yang bentukannya seperti ini, agak aneh gitu ya, kayak zombie, mumi, ya gitulah. Massimo Volpe ini dia adalah orang yang bertanggung jawab atas supplier atau pemasok yang menyediakan narkoba di organisasi mafia Pasone, karena ability stand-nya yang bisa menciptakan garam menjadi suatu zat adiktif layaknya narkoba dengan tusukan jarum yang ada di tubuh stand Manic Depression-nya. Nah, Massimo Volpe ini juga tergabung dalam divisi atau kelompok soldier di bawah perlindungan organisasi mafia Pasone yang dipimpin oleh Diavolo ketika organisasi mafianya sudah besar, yang dimana yang sangat rahasia keberadaannya. Kelompok narkoba ini juga pernah disinggung di cerita utama JoJo Part 5 sama Pucerati ketika Giorno diterima jadi anggota mafia Pasone di manganya. Sedikit mengenai kelompok ini, kelompok dari Massimo Volpe ini, kelompok ini bernama Italianya disebut Station Rock He atau kelompok narkoba dalam bahasa Indonesianya yang berspesialis dalam pengedar narkoba. Ini menjadikan mereka jadi main topik di cerita novel Purple Haze Feedback ini, karena mereka jadi target Giorno Giovanna yang sudah diceritakan di novel ini sudah jadi bos mafia organisasi mafia Pasone menggantikan Diavolo. Dan Giorno mengetahui bahwa mereka lah dalang peredaran narkoba di seluruh negara Italia yang ada di JoJo Part 5 Golden Wind. Nah, kita kembali ke topik. Sekarang kita akan membahas narkoba yang tercipta dari Manic Depression, stand milik Massimo Volpe. Di novel tidak terlalu dijelaskan secara spesifik termasuk jenis narkoba apa
hasil stand manic depression ini selain bentuknya seperti sabu yang basicnya itu berasal dari kristal garam. Nah, dijelaskan kualitas dari narkoba stand manic depression ini digambarkan fresh atau segar yang membuatnya banyak diminati. Tapi narkoba ini memiliki kelemahannya, yaitu durasi yang dapat bertahan selama 2 minggu. Dan saat mencapai batas waktu, narkoba tersebut akan berubah menjadi garam yang asin. Dan ini bisa dibilang ya kerugian dan tapi juga keuntungan tersendiri bagi Diavolo untuk menjaga bisnisnya tetap terkendali. Jika ada yang mencoba untuk menimbunnya pakai cara yang curang gitu, itu akan sia-sia. Sekarang kita akan membahas efek dari yang ditimbulkan narkoba yang dihasilkan dari stand manic depression ini yang jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, dijelaskan di novelnya pada panel gambar yang ada di novelnya yang menjelaskan mengenai stand manic depression. Bisa dibilang efeknya itu seperti efek umum yang sering terjadi kepada pemakai atau pengguna narkoba yang umumnya terjadi. Tapi ini dibikin 2 kali efeknya. Ya tidak jauh-jauh dari kecanduan, gangguan mental, merusak otak, dan lain-lain yang merusak badan manusia. Nah, parahnya lagi, yang kebanyakan pengguna narkoba dari stand manic depression ini, mereka sering memakai narkoba tersebut dengan cara kristal garam tersebut dicarikan lalu disuntikan di daerah lengannya. Menariknya, di cerita utama JoJo Part 5 Golden Wind, sebenarnya kita udah pernah diperlihatkan 2 contoh orang yang memakai suntikan narkoba ini yang diduga dari hasil stand manic depression. Yang pertama ketika Giorno melawan Bucciarati, di mana Giorno menemukan seorang remaja yang memiliki bekas luka suntikan. Kedua, ketika Diavolo ditampar atau ditampol sama stand Golden Experience Requiem milik Giorno, dan saat Diavolo terdampar di gorong-gorong tersebut, dan di situ kita bisa melihat Diavolo bertemu dengan pengguna narkoba suntikan yang bahkan kita bisa melihat bentukan suntikannya di animenya. Kalau jarum yang disuntikan ke garam dari stand manic depression itu reaksinya jadi narkoba, ini berbeda cerita bagaimana reaksi jarum manic depression tersebut mengenai seseorang. Secara langsung, korbannya akan mengalami semacam reaksi. Dan di novelnya udah dikasih 2 contoh. Yang pertama yang dijelaskan di novelnya yang terjadi kepada rekannya Massimo Volpe, yaitu Angelica, di mana reaksinya itu menghilangkan rasa sakit yang berasal dari penyakit yang diderita oleh Angelica. Yang kedua, Massimo Volpe itu sendiri yang mencobanya. Dia berubah menjadi semacam monster seperti Hulk yang terkena radiasi magma. Berikutnya, uniknya cara impor atau peredaran narkoba yang dilakukan oleh Sajen Roque atau kelompok narkoba ini bisa dibilang gaib, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Sampai Diavolo menyebut ini sebagai trik manic depression yang diambil dari nama stand Massimo Volpe yang dijelaskan di novelnya, di mana orang-orang, organisasi mafia lainnya, dan para kriminal tidak mengetahui bagaimana cara organisasi mafia Passione mengimpor bahan narkoba ini, dari mana bahan-bahannya tanpa masalah pemeriksa bea cukai. Dan juga orang-orang yang memesan narkoba ini dari organisasi mafia Passione, mereka juga menjelaskan barang-barang haram tersebut itu muncul begitu saja di jalan seperti sulap, abra kadabra. Oke, segitu saja yang bisa gue jelaskan mengenai narkoba yang ada di cerita JoJo Part 5 Golden Wind. Dan gue mengingatkan lagi, walau ini tidak termasuk ke dalam cerita utama JoJo Bizarre Adventure, ya setidaknya kita tahulah dan Araki Sensei tidak melupakannya. Ya gitulah. Jika kalian suka dengan konten JoJo Bizarre Adventure di channel ini, subscribe. Dan gue Rafla Sebidut. Sampai jumpa di next video.